Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 23 dan ini adalah video yang ke-92. Kita lanjutkan ke qauluhu wa yubadiru man marra bifaitin wujuban. Kita bacakan syarah Fathul Mu'in terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa yubadiru, dan hendaklah bergegas atau mensegerakan siapa man tarikus salat, orang yang meninggalkan salat, marra yang telah terdahulu siapa man. Jadi man di sini adalah al-muslim al-mukallaf, seorang muslim yang sudah mukallaf, sudah dewasa, ketika dia akhrajaha an waqti jam'in, meninggalkan salat 5 waktu, baik itu ada uzur ataupun tidak ada uzur. Bifaitin, apa yang disegerakan itu, bifaitin dengan mengqadha salat yang tertinggal, wujuban halnya wajib. Dan wajib disegerakan, jangan ditunda lagi. Infata, apabila tertunda atau tertinggal. Apa itu faid? Bila udhrin, tanpa ada halangan, ya. Ada uzur syar'i. Misalnya ada teman, ya, Khalid bertamu ke rumah temannya Zaid. Berhubung sudah lama tak jumpa sehingga ada rasa kangen Khalid ke Zaid. Ngobrol, saling bertanya kabar, bagaimana keadaannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana kesehariannya, apa kabar keluarganya, dan masih banyak sekali tema-tema obrolan, ya, tentang cerita mantan-mantan yang terdahulu, ya. Ini sangat seru untuk dibahas karena Zaid ini orangnya ganteng, ya, kemudian cerdas, kemudian dermawan, ya. Kemudian baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Itulah Zaid. Nah, Khalid ini bertamulah ke rumah Zaid. Terhitung waktu datang itu jam 11 siang, ya. Dan obrolan terasa seru sampai berlalu waktu tanpa terasa jam 4 sore. Ketika jam 4, Khalid baru menyadari, ya, kayaknya kita nggak sholat zuhur nih, atau belum sholat. Zaid bilang, iya ternyata. Khalid menjawab, masih ingat kayaknya saya dulu waktu ngaji Fathul Mu'in ada ibarah wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udhrin. Harus disegerakan mengqadha salat zuhur tadi, ya, in fata bila udhrin, jika tertinggal, tertunda tanpa ada uzur syar'i. Karena kita waktu tadi ngobrol seru, walaupun seru ngobrolnya, tapi itu bukan halangan.
Jadi fayalzamuhu, maka wajib kepada si man mara, artinya kepada kita berdua, ya Khalid dan Zaid, apa al-qada'u, mengqada salat zuhur tadi fauran, seketika. Ya. Bagaimana pendapat dari Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami? Jadi Ibnu Hajar adalah guru dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, penulis Fathul Mu'in. Sekaligus Ibnu Hajar ini penulis kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau wafat pada tahun 974. Qala, telah berkata siapa Syekhuna, guru kami, guru kita, Ahmad bin Hajarin, tegasnya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Walladzi, kepada lafaz walladzi. Walladzi, dan adapun qaul, yadharu, yang nampak, apa alladzi, artinya yang mu'tamad, yaitu annahu, sesungguhnya kelakuan, yaitu yalzamuhu, wajibhu, kepada man mara, apa sarfu jami'i zamanihi, menggunakan seluruh waktunya itu man mara, lil qada'i, untuk mengqada salat. Ma, tegasnya waktu, ada yang menyelisihi apa ma, ya, ma kepada waktu-waktu yahtaju, waktu primer, ya, ini waktu global. Ada yang menyelisihi apa ma kepada waktu-waktu primer, yahtaju, yang membutuhkan siapa man mara, li sarfihi, untuk menggunakannya waktu primer tersebut, fima, di dalam hajat, la budda, yang harus, yaitu mawjud lahu, bagi si man mara, minhu, daripada itu ma, daripada hajat. Ketika mengqada salat, ya, Khalid ngomong-ngomong, ingat juga, ya Zaid, ya apa Lid, perasaan kita dulu pernah kerja di Cikarang misalnya 5 tahun, ya. Selama 5 tahun ini, waktu 5 tahun itu kerja 3 shift, ya, shift 1, shift 2, dan shift 3. Saya ingat kamu Zaid nggak pernah sholat, alasannya capek, alasannya males, alasannya lagi nggak enak badan, ya, tapi kerja tetap masuk, ya, karena memang harus masuk, dipaksa. Kemudian shift 1 yang seharusnya istirahat sholat zuhur, kita sholat, ternyata kita berdua, Khalid dan Zaid ini, malah ngopi, malah rebahan, istirahat. Shift 2 yang waktunya sholat maghrib istirahat, kita juga sama, malah rebahan, malah tiduran, malah ngobrol, malah ngopi. Kemudian shift 3 yang seharusnya sholat subuh, itu kita gunakan juga untuk tidur, karena mata ngantuk berat, ya, begadang. Shift 3 terhitung 5 tahun ini. Zaid mengiyakan, iya, kita berdua kompak, ya, bestie namanya juga, ya. Apakah kita faktor pekerjaan itu termasuk udzur syar'i? Memang pekerjaan itu perlu, tapi sempatkanlah. Jadi ketika ada waktu luang untuk istirahat, itu otomatis tidak ada uzur syar'i. Anggaplah kita meninggalkan, ya wahai Zaid, bila uzrin, tanpa uzur. Ada pendapat dari Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, walladzi yadhhar, yang mu'tamad itu, annahu, sesungguhnya kelakuan, yalzamuhu, wajib bagi kamu Zaid dan kita berdua Khalid, ya, sarfu jami'i zamanihi, menggunakan waktu yang ada saat ini, lil qada'i, untuk mengqada salat tadi 5 tahun, ya, yaitu salat zuhur shift 1, salat maghrib istirahat shift 2, dan salat subuh istirahat shift 3. Ma'ada ma yahtajuhu li sarfihi fi ma la budda minhu, selain waktu yang memang dibutuhkan untuk makan, untuk minum, istirahat, kemudian untuk bekerja. Jadi ma, tegasnya waktu-waktu luang, ada yang menyelisihi apa ma,
ma kepada waktu makan, waktu tidur, waktunya kerja, yahtaju li sarfihi yang memang perlu digunakan fima di dalam kegiatan-kegiatan la budda minhu yang memang la budda lahu minhu yang memang harus dikerjakan ya, seperti istirahat, makan, minum dan seterusnya. Taruhlah istirahat, makan dan minum itu istirahat tidur 8 jam, kemudian bekerja 7 jam, anggap saja di jalan pulang pergi 2 jam. Jadi total ada waktu 2 tambah 7, 9 tambah 8, jadi 17 jam. Kemudian kita gunakan untuk makan, minum, bergaul, dan seterusnya. Katakanlah 2 jam. Jadi ada waktu sisa 17 tambah 2 itu 19 jam. Dari 24 jam, aktualnya 5 jam, itu silahkan dipergunakan untuk mengqadha salat. Itu pendapat dari Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Tapi ini relatif ya. Kalau itu untuk hitungan pekerja. Untuk hitungan pedagang atau pejabat lain lagi. Yang jelas konsepnya adalah ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Kalau memang waktunya digunakan istirahat, tidur, makan dan seterusnya silahkan. Wa annahu, ini ataf kepada annahu yalzamuhu. Kita ulangi, aidnya adalah walladhi yadhhar annahu yahrumu alaihi tatawwu. Wa annahu, dan sesungguhnya kelakuan yaitu yahrumu haram alaihi atas itu si man mara'afa at-tatawwu, salat sunnah. Dan tidak boleh salat sunnah ya, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, tarawih, tahajud dan seterusnya itu haram menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi dalam Hasyiyah I'anah ada muqabil, qaul muqabil, pendapat dari Imam Zarkashi yang menyatakan itu sah. Jadi haram tapi sah ya. Kita lanjutkan, wa yubadiru bihi nadban. Wa yubadiru, dan bergegas siapa man marra bihi dengan itu qadha ya, nadban halnya sunnah, infata apabila tertinggal apa itu faid, salat yang tertinggal bi'udrin dengan ada uzur, karena umin seperti tidur ya lam yata'adda yang tidak sengaja, siapa man marra, siapa man bihi dengan itu naum wa nisyanin, dan seperti lupa, kadzalika halnya tetap seperti itu lam yata'adda. Misalnya di hari Sabtu misalnya, hari Sabtu kita ada waktu libur jam 10 pagi tidur, kemudian bangun jam 4 sore. Nah, ini kalau hari libur enaknya memang tidur ya. Setelah di hari yang lain capek bekerja, kita gunakan untuk libur di sini, tidur dari jam 10 sampai jam 4. Ada waktu zuhur tertinggal. Hanya saja di sini tidur termasuk uzur syar'i. Jadi ketika kita bangun tidak perlu langsung qadha jam 4 sore ya. Baik digabung sama sholat maghrib boleh, digabung sama sholat isya boleh. Itu namanya wa yubadiru nadban. Tapi yang lebih afdol sunnahnya itu digabung dengan sholat asar ya. Kita bangun jam 4 sekalian sholat asar, kita sholat zuhur qadha terlebih dahulu. Jadi ditakdim, didahulukan sholat zuhur tadi yang tertinggal, baru kita ke sholat asar. Contohnya adalah tidur dan juga nisyan, kadzalik seperti itu. Seperti halnya kita lupa ya, faktor lupa aja. Misalnya lagi naik motor touring jarak jauh ya, lagi asik di jalan, tahu-tahu terlewat ya. Seperti tadi jamnya sama, jam 10 pagi berangkat, baru ingat di jam 4 sore karena kita nggak ngelihat jam ya, tahu-tahu jam sudah berlalu. Kirain masih ada waktu ya, kisaran baru 2:30 misalnya, ternyata sudah
jam 4 sore. Nah, itu namanya nisyanin kadzalik. Kita baca ke Hasyiyah I'anatul Talibin. Qauluhu wa yubadiru man mara. Qauluhu adapun dauhnya musannif, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, man mara tegasnya lafaz man mara ay al-muslimu, ini sama ya ibarahnya. Ay al-muslimu tegasnya orang Islam, al-mukallafu yang sudah dewasa, at-tahiru yang suci dari haid dan nifas. Wa qawluhu dan adapun dauhnya musannif bifaitin tegasnya lafaz bifaitin ay bi qadaihi tegasnya dengan mengqadanya itu faid. Jadi ini adalah ala niyati hadfil mudhaf. Jadi ada mudhaf yang dibuang. Bergegas dengan solat yang tertinggal naonana mangna buburuan teh qadaihi qadona. Qauluhu adapun daunya musannif walladhi yadhhar tegasnya lafaz walladhi yadhhar annahu yaitu ay annaman, yaitu ay man alaihi fawaitu fatathu bi ghairi udhrin, yaitu tegasnya orang alaihi yang yaitu wajib atas man, fawaitu adapun beberapa salat yang tertinggal, fatathu yang tertinggal apa fawaidhu kepada si man bi ghairi udhrin dengan tanpa ada uzur. Jadi annahu di sini boleh rujuk kepada man mara, boleh rujuk kepada dhamir sya'an. Kita lihat ibarahnya di sini walladzi yazhar annahu, ini boleh dibaca dhamir sya'an annahu sesungguhnya kelakuan, atau bisa juga annahu sesungguhnya man fata bila uzrin, orang yang tertinggal salat tanpa ada uzur. Tapi Hasyiyah I'anatul Talibin yakni Syed Bakri Syaitu Ad-Dimyati menyatakan bahwa dhamir ha ini rujuknya kepada man fata bi ghairi udhrin, orang yang meninggalkan salat tanpa ada uzur syar'i. Kita lanjutkan qauluhu adapun dauhnya musannif ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu, yaitu ay kanahwi naumin, seperti seumpamanya tidur ya. Tadi hari Sabtu libur, kita tidur jam 10 pagi sampai bangun jam 4 sore. Au mu'natiman kanahwi naumin ya, fima la budda minhu. Oh, ini bukan tidur karena faktor uzur syar'i ya. Ini karena kebutuhan kita. Kita ulangi. Qauluhu ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu. Wajib menggunakan seluruh waktu yang ada dioptimalkan untuk mengqadha salat. Tapi tetap ada dispensasi. Bagaimana kita namanya manusia, perlu istirahat, perlu makan, perlu minum, perlu kerja, perlu beraktivitas. Nah, di sini ada pengecualian fima la budda minhu. Kalau waktu tersebut digunakan untuk kebutuhan primer, contohnya kan nahwi naumin, seperti seumpamanya tidur, boleh. Au mu'natiman atau membiayai, mencari nafkah bagi orang, talzamuhu yang wajib kepada si man, apa mu'natuhu, membiayainya si man ini ya. Jadi di sini man mara, di sini man keluarga. Au mu'natiman atau untuk nafkahnya istri, talzamuhu yang wajib kepada si muslim mukallaf, apa mu'natuhu, menafkahinya, membiayai hidupnya si istri tersebut. Atau memang buat kerja ya. Bisa karyawan, bisa pedagang, ataupun di bidang jasa. Au fi'lin wajibin atau pekerjaan yang sifatnya wajib, akhara yang lain, mudayyakin yang sifatnya mepet ya. Yukhsha yang dikhawatirkan apa fautuhu, hilangnya itu wajibin akhar. Misalnya angkat jemuran boleh ya. Takutnya ada hujannya. Ketika ada gerimis, itu statusnya adalah mudayyak.
jangan dibiarkan lamun ngadenge girimis ulah dipakai kodok salat, tapi gunakan jeng ngangkat jemuran atau ada keran di kamar mandi sudah penuh ya matiin dulu, itu namanya mudhoyak. Jadi yukhsha fautu, atau ada notifikasi ya dari HRD pada panggilan kerja misalnya, panggil wawancara ya, sama personalia misalnya ada interview, yukhsha fautu, kalau kita nggak datang ya hilang peluangnya, ya silahkan berangkat terlebih dahulu. Itu maksud daripada fima la budda minhu, untuk jam-jam yang digunakan kebutuhan primer. Qauluhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Qauluhu, adapun dawahnya musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, tidak boleh selama pengoptimalan qada salat fardu, tidak boleh melaksanakan salat sunnah, yaitu ai ma'asihatihi, tegasnya beserta sahnya itu tatawwu, tapi tetap sah. Haram tapi sah ya. Benci tapi rindu ya. Resep tapi ngeselin, nah itu kalau jauh kangen, kalau dekat berantem ya itu, tapi tetap akur juga ya, khilafan li Zarkashi. Sama seperti jual beli ketika hari Jumat, ketika sholat Jumat dilaksanakan itu tetap sah walaupun statusnya adalah haram. Khilafan li Zarkashi, berbeda dengan pendapat Imam Zarkashi. Imam Zarkashi menyatakan boleh-boleh saja kok sholat sunnah itu ya. Kita kenalan dulu dengan Imam Zarkashi di sini. Beliau adalah Badruddin Az-Zarkashi, lahir pada tahun 745 Hijriah dan wafat pada tahun 794 Hijriah. Jadi lebih dahulu Imam Zarkashi daripada Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Jadi di sini bisa dibilang Imam Zarkashi dulu yang membolehkan sholat sunnah, kemudian direvisi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa nggak boleh sholat sunnah itu. Imam Zarkashi, beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkashi Al-Misri. Siapakah gurunya? Gurunya Az-Zarkashi diantaranya adalah Sirajuddin Al-Bulqini, kemudian ada Jamaluddin Al-Iswani, kemudian ada Syihabuddin Al-Adru'i. Di antara murid beliau adalah Syamsuddin Al-Barmadi, ada Najimuddin Hijji Ad-Dimashqi. Karya paling populer beliau Az-Zarkashi adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Ad-Dibaj fi Tawdihil Minhaj. Ini ada fikih Syafi'i. Kita lanjutkan. Wa qawluhu wa yubadiru bih. Qawluhu, adapun dawuhnya musannif ya, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa yubadiru bihi, wa yubadiru dan bergegas siapa man mara di sini, bihi dengan itu, qada bil qada'i, tegasnya dengan qada salat. Wa qawluhu in fata, apabila tertinggal, ay alfa itu tegasnya yang tertinggal itu adalah salat yang tertinggal tersebut. Qauluhu kanaumin lam yata'adda bihi, bi khilafi ma idza ta'adda, bi khilafi ma dengan berbeda kasus, idza ta'adda apabila mensengajakan siapa man, bi annama dengan sekiranya tidur siapa man fil waqti di dalam waktu, misalnya kita tidur jam 9 malam ya, padahal belum sholat isya, wazanna dan bersangka kemungkinan besar ya, wazanna dan menyangka siapa man adamal istiqazi, kepada tidak bangun, misalnya jam 2 nanti saya mau qada bangunnya, padahal biasanya bablas sampai subuh bangunnya, ausyaka atau ragu siapa man fihi di dalam itu istiqaz, kemungkinan ragu ya, 50-50. Fala yakunu, maka tidak ada apa itu naum, yaitu uzron menjadi uzur.
tidur di sini bukan tidur kategori uzur syar'i. Wa qawluhu wa nisyanin kadzalik, dan lupa juga yang seperti itu tadi tidak disengaja. Ai lam yata'adda, tegasnya tidak sengaja siapa man bihi dengan itu nisyan. Bagaimana kalau lupanya disengaja ya? Wa amma in ta'adda, dan apabila sengaja seperti tadi ada ngobrol ya antara Khalid dan Zaid. Wa amma in ta'adda, dan apabila sengaja siapa man bihi dengan itu nisyan, direkayasa bi annasya, dengan sekiranya muncul apa nisyan an manhiyin anhu, dari segala hal yang dilarang. Apa anhu itu al misalnya ya, manhiyin anhu yang dilarang, apa anhu itu nisyan, kala'bi syitranji, seperti main catur ya, atau game online ya. Masalah umpamanya fala yakunu, maka tidak adalah apa itu la'bid, yaitu uzrun, suatu uzur syar'i. Misalnya lupa karena ada faktor kesengajaan, misalnya megang HP jam 11 siang ya, terus scroll misalnya sampai game online si Z ini ya, oh lagi seru ini ya, main game online misalnya Mobile Legend misalnya. Kemudian kelewat sampai jam 4 sore, atau main PS misalnya, main PS. Wah ini ada game baru nih PS, misalnya PS5, seru, sehingga terlewatlah jam 4 sore itu, fala yakunu uzran, tidak dimaafkan. Jadi harus, walaupun lupa karena faktor game tadi, maka tidak dinyatakan uzur syar'i. Qauluhu wa yusannu tartibuhu, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.